Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih. Bitcoin dan beberapa koin hari ini sepertinya cenderung warna hijau. Terutama untuk Bitcoin sendiri ya, bahkan itu sentuh di atas 97 ribuan dolar. Ini gila banget ya. Pokoknya sudah beberapa minggu terakhir ini sejak Bitcoin tembus di angka 90 ribu lagi ya, di atas 90 ribuan, itu membuat market kembali optimis lagi, terutama untuk beberapa altcoin dan meme coin yang cenderung, wah ini mantap juga nih. Ada seperti meme altcoin legend, Litecoin pun hari ini naiknya cukup lumayan kencang banget ya. Kalau kita lihat chart dari Bitcoin menggunakan time frame bulanan aja, dampak dari halving Bitcoin itu besar banget ya. Kalau kita lihat chartnya ya, dari tahun 2016 ketika halving Bitcoin yang kedua ya, garis panjang biru ini adalah pas jadinya halving Bitcoin, yang mana kita perhatikan halving Bitcoin kedua di tahun 2016 ya, mengalami puncak tertinggi setelah halving Bitcoin itu terjadi sekitar 1 tahun dari halving Bitcoin tersebut, yaitu di tahun 2017-nya. Jadi Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masa di tahun 2017 itu kurang lebih di angka 19.686 dolar ya. Nah, kita lihat juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu di tahun 2020. Lagi-lagi dampak dari halving Bitcoin tersebut itu terjadi sekitar 1 tahun setelahnya. Bahkan ini terjadi seperti di tahun sebelumnya, di tahun halving Bitcoin 2016, itu dampaknya di kuartal keempat juga ya. Dan kita lihat juga di tahun 2020-nya, dan dampaknya di tahun 2021 itu terjadi juga di kuartal keempat. Bahkan Bitcoin itu menyentuh di angka 68 ribuan dolar. Jadi cenderung itu terjadi sekitar 1 tahun setelahnya, dan dominan juga terjadi di kuartal keempat ya. Nah, kita lihat juga di halving Bitcoin yang keempat, yaitu di tahun kemarin, tahun 2024, banyak analis memprediksikan bahwa dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin itu bakal kenaikan yang tinggi itu di tahun ini. Hampir mirip seperti halving Bitcoin sebelumnya, makanya memprediksi juga di kuartal keempat Bitcoin bahkan jika memasuki fase kotak yang warna hijau ini bisa menyentuh di atas 150 ribuan dolar. Makanya manfaatkan ya, buy the dip, momen koreksi. Jangan FOMO-nya udah ketika Bitcoin udah kencang banget baru melakukan entry, bukannya untung malah nyangkut gitu ya. Di saat lagi koreksi, lagi sideways, itu bisa kalian manfaatkan. Apalagi ini sudah memasuki di kuartal kedua, karena di bulan April, Mei, Juni itu adalah di fase kedua atau di kuartal kedua. Jadi di bulan-bulan selanjutnya sudah memasuki kuartal ketiga, dan di akhir tahun ya, di bulan Oktober, November, Desember itu sudah memasuki di kuartal keempat ya. Siap-siap aja buat di kuartal tersebut. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak? Saya pakai Bitget ya. Enak aja kalau pakai Bitget karena trade-nya 0% atau tanpa biaya. Bahkan di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish ya, di Bitget itu ada naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, altcoin, dan beberapa meme coin juga seperti PP, dan banyak juga beberapa airdrop yang bisa kalian dapatkan juga. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Oke, seperti biasanya ini banyak banget nih yang request ya. Di saat momen pembalikan arah Bitcoin tembus di atas 90 ribuan dolar lagi, ini banyak yang merekomendasikan, Bang, tolong masukkan beberapa altcoin ini ke dalam yang perlu di hold ya, untuk mencapai di kuartal keempat atau di akhir tahun 2025 ini ya. Karena di kuartal kedua aja udah kelihatan pembalikan arahnya kencang banget di atas 90 ribu untuk harga Bitcoin. Tapi ingat ya, tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena beli keuangan dari kalian sendiri. Yes, yang pertama, Solana. Nah, kenapa Solana? Wah, ini udah nggak diragukan lagi sih ya. Dia peringkatnya saat ini peringkat nomor 6 berdasarkan kapitalisasi pasar terbesar secara global ya. Kita lihat volume perdagangan mereka hari ini aja, ketika Bitcoin sudah mulai naik yang cukup lumayan kencang. Bahkan kita lihat volume perdagangan mereka hari ini naik hingga 35% lebih ya, atau setara dengan 2,96 miliar dolar lebih dalam waktu 24 jam terakhirnya, dengan market cap global 76 miliaran dolar. Kenapa Solana? Solana ini banyak banget ya digunakan terutama di beberapa checks dan beberapa meme coin atau bukan altcoin yang menggunakan blockchain Solana, karena mereka memiliki jaringan yang cepat dan via sangat murah banget. Jadi makanya ini adalah salah satu blockchain surganya meme coin. Banyak banget meme coin yang bagus-bagus gitu ya lahir di jaringan blockchain Solana, seperti Bong, ada Dogehead, ada pokoknya banyak banget beberapa meme coin itu yang lahir di jaringan blockchain Solana tersebut. Dan
Beberapa analis menargetkan Solana itu bisa tembus di atas 300-an dolar lagi. Wah, ini mantap banget sih. Apalagi saat ini masih 146 dolar. Jadi kalau 13 dolar dia market cap-nya dengan 2 kali lipat daripada hari ini. Misalkan saat ini 76 miliar, berarti kalau misalkan market cap 155 dolar, 155 miliar dolar. Artinya apakah mampu Solana ke angka 300-an dolar untuk mencapai sepanjang tertingginya gitu ya, sepanjang masa. Ya, selanjutnya H-bar atau Hedera ya. Kita lihat di sini, wah ini pergerakannya lumayan besar banget. Kita lihat volume perdagangan hari ini aja dia naik hingga 20,94%. Yang mana harganya ini salah satu altcoin yang menurut saya harganya masih receh lah ya, masih jauh di angka 1 dolar, 0,17 dolar. Apa sebenarnya membuat H-bar ini menarik? Nah, ini potensi kenaikan yang sangat signifikan. Masih terang benderang banget buat H-bar atau Hedera ini. Nah, kita lihat time frame bulanan ketika beberapa altcoin terjadi koreksi, H-bar malah menunjukkan arah yang cukup lumayan, bahkan naiknya kurang lebih 30% dalam waktu 1 bulan terakhir. H-bar ini adalah aset kripto yang mana asli dari jaringan publik Hedera Hashgraph, yang mana ini digunakan untuk membayar biaya transaksi, bahkan mendukung aplikasi terdesentralisasi dan melindungi jaringan melalui mekanisme staking. Nah, dari Hedera Hashgraph sendiri, itu adalah jaringan terdesentralisasi yang menggunakan teknologi Hashgraph, bukan blockchain tradisional, yang memungkinkan transaksinya itu lebih cepat dan bahkan efisien. Dan mereka juga sudah ada listing di Bitget, jadi gak perlu susah-susah nyarinya, kalian bisa cek aja di Bitget ada namanya H-bar. Ini salah satu altcoin yang kuat gitu ya, di saat market lagi turun beberapa bulan lalu, H-bar masih tetap berdiri kencang gitu ya. Ya, selanjutnya Render. Nah, Render ini menjadi impian banget ya, khususnya buat di Indonesia. Salah satunya Render masih menjadi favorit di sini. Kita lihat, kalau pada mereka hari ini juga naik 9,96%. Dan kalian tahu nggak ya, Render ini adalah salah satu altcoin atau aset kripto yang ditahan juga oleh si Donald Trump ini. Nah, menarik banget kan si Render ini. Dan apa yang membuat Render ini menarik selain hal tersebut? Render ini itu adalah token utilitas dari ERC20 yang digunakan dalam Render Network. Jadi sebuah jaringan rendering GPU terdesentralisasi yang memungkinkan seniman dan studio itu untuk mendapatkan kekuatan komputasi dan GPU yang tidak terpakai. Jadi token Render ini itu berfungsi sebagai alat pembayaran untuk pekerjaan rendering di jaringan tersebut. Jadi kan bermakna banget kan dari si Render ini. Makanya kita lihat pergerakan harga dari 1 bulan aja di saat momen altcoin ataupun bahkan meme coin terjadi koreksi. Ini kita lihat Render 1 bulan terakhir naiknya udah kurang lebih 60%. Artinya apa? Hal di saat lagi runtuh aja dia tetap positif ya, tren dia masih bagus banget. Artinya altcoin ini salah satu altcoin yang kuat di saat market lagi crash pada waktu itu ya. Makanya ini adalah salah satu altcoin yang kayaknya harus ada gitu di wallet kalian. Nah, selanjutnya adalah Algorand. Nah, kayaknya kurang lengkap banget kalau nggak saya masukkan Algorand di dalam beberapa altcoin yang perlu kalian tahan gitu ya, sebelum di kuartal keempat tahun 2025 ini. Kalau kita lihat pergerakan volume perdagangan mereka aja hari ini naiknya wah lumayan kencang banget di atas 45,59%. Apa yang membuat Algorand ini menarik? Ini itu adalah sebuah platform blockchain yang mana ini atau aset kripto berbasis proof of stake yang mana juga itu dirancang untuk menciptakan jaringan yang aman, kemudian scalable dan terdesentralisasi. Jadi aset kripto yang asli Algorand tersebut yang disebut sebagai Algo dengan peringkat market cap 48. Bahkan platform mereka ini memungkinkan transaksi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan efisiensi yang sangat murah. Serta mereka juga mendukung fungsi dari smart kontraknya. Jadi Algorand kayaknya harus ada sih ya di wallet. Kayak lagi telah perkembangan 1 bulan terakhir aja udah naiknya 23,82%. Dan dia juga udah listing dan ada di Bitget semuanya. CRP, nah atau bukan mobil CRP ini, tapi CRP token ya. CRP token ini kita lihat volume mereka juga hari ini naik kurang lebih 13,37% dengan harganya masih di bawah 1 dolar. Kalau kita lihat pergerakan harga mereka tertinggi itu pernah sentuh di angka 60 dolar. Jadi kalau dia tembus ke ATH lagi, aduh nggak meledak banget gitu ya. Kalau misalkan dia tembus nggak perlu jauh-jauh lah. Ini saat ini kan masih di bawah 1 dolar. Misalkan dia naik di angka 10 dolar atau 20 dolar aja, nggak perlu 60 dolar atau ke ATH baru lagi aja, ini udah cuannya gede banget dari CRP atau Curve DAO token ini. Apa sebenarnya CRP token ini? Mereka ini adalah utility dan governance untuk platform Curve Finance
Yang mana itu adalah sebuah bursa terdesentralisasi atau DEX yang fokus pada stablecoin dan token ERC20. Bahkan token ini juga digunakan untuk memberi insentif kepada penyedia likuiditas, bahkan memungkinkan mereka juga untuk memberikan suara dalam komunitas atau DAO dalam tata kelola platform sendiri. Jadi mereka ini menggunakan partisipasi dalam DAO untuk perkembangan dari kurvi dari CRP token tersebut. Nah, menarik banget ya. Dan selanjutnya untuk beberapa meme coin ada Dogecoin, ada Shiba, ada PP, ada Bong, ada Fortcoin, dan banyak banget gitu ya meme coin yang sepertinya untuk mencapai ke ATH aja itu panjang banget. Jadi karena koreksi yang cukup lumayan panjang dalam beberapa bulan terakhir, tapi sejak Bitcoin di atas $90.000 lagi, beberapa coin dan meme coin udah mulai naik kencang lagi gitu ya. Makanya mumpung masih lagi di bawah sebelum mereka mencapai ATH lagi, kalau misalkan dia udah ke ATH baru lagi, kalian baru melakukan nanti, akhirnya bukannya untung malah nyangkut gitu ya, dan dikhawatirkan mengalami bukannya keuntungan malah kerugian gitu ya. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Terus kenapa kok beberapa altcoin gak dimasukin? Kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya tentang beberapa altcoin yang sudah saya masukkan. Ada XRP juga, ada Cardano, ada Tron, ada Sui, ada Chainlink, ada Flex Avalanche, ada Stellar, dan banyak beberapa altcoin yang sudah saya masukkan di beberapa rekomendasi sebelumnya. Dan kalian bisa lihat dalam 1 bulan terakhir beberapa altcoin tersebut cenderung naik ya. Jadi udah cuannya lebih di atas 20%. Wah, lumayan banget kan? Dari beberapa rekomendasi di video saya sebelumnya di bulan kemarin. Nah, hari ini udah bisa kipas-kipas kan, meskipun nggak naik kencang tapi nggak mengalami kerugian karena kondisi atas 20 atau 30% dalam 1 bulan terakhir. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semuanya disclaimer dan dior. Kenapa? Kalau dikurangi kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi bila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.